Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan seluruh mahasiswa bimbingan konseling Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta. Alhamdulillah wa syukrillah, pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah melalui online untuk berbincang-bincang tentang memilih pasangan. Sebelumnya, biar forum ini ada manfaat dan barokahnya, marilah kita awali dengan bacaan umul kitab. Ala hadiniyah wa kuliniyah as-solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau merujuk kepada hadis Rasulullah, itu alasan memilih pasangan ada 4 ya. Yang pertama adalah li jamaliha, jadi pertimbangan wajah. Ya baik perempuan maupun laki-laki. Ini kan kalau Rasul itu kan karena laki-laki yang memilih ya. Terus kemudian perempuan itu dipilih ya. Tapi kalau menurut saya ya bisa jadi dua-duanya memiliki posisi yang sama, yang sama-sama memilih. Jadi ketika ada yang melamar misalnya 1, 2, 3, 4, 5, nah, perempuannya ini juga punya hak untuk menentukan pilihan. Pernah suatu ketika ada sahabat Rasulullah yang ketika ditawar oleh Rasulullah, kamu mau nggak dengan perempuan ini? Sahabat ini langsung menjawab mau. Terus Rasulullah mengingatkan, ya nanti dulu kamu lihat dulu cocok atau tidak. Istilahnya hari ini, jangan membeli kucing dalam karung yang tidak tahu wujudnya. Nah, minimal itu yang pertama yang bisa dilihat adalah wajah. Melihat wajahnya itu tertarik atau tidak. Dan tentu seseorang tidak bisa mengatakan ini cocoknya dengan ini, tidak. Dia itu punya pertimbangan tersendiri ketika memilih. Makanya Rasul yang pertama kali disampaikan adalah pertimbangan wajah. Itu bisa dilihat. Kemudian yang kedua adalah skill. Kalau Rasul menyebut 5 liha, dia punya kecukupan dana enggak? Kalau di dalam Islam itu konsepnya bukan untuk 3 bulan, 3 tahun, tidak seperti itu, tapi harian ya. Kalau bisa ya ada prepare 2 atau 3 hari. Kalau Rasulullah tidak. Rasulullah itu kan prinsipnya makan bila lapar, ya, berhenti makan sebelum kenyang. Meskipun Rasul itu orang kaya, Rasul itu mengalami semua. Miskin pernah karena ditinggal bapak ibunya, kakeknya, terus kemudian mengembalakan kambing milik tetangga. Tapi Rasul juga pernah kaya biar orang kaya itu juga bisa meniru bagaimana Rasulullah mengelola dananya atau kekayaannya. Nah, kenapa di sini saya tulis skill? Skill itu bisa digunakan untuk meraih dana atau meraih rizki, menjemput rizki. Misalnya Anda memiliki skill
karena di PKI terapi ruqyah, bekam, sengatan lebah, kerokan, akupuntur, akupressure, misalnya seperti itu. Hari ini bekam saja minim 50.000 misalnya. Nah, itu bisa digunakan untuk menjemput atau mengambil rezeki kita yang ada di langit, misalnya istilahnya seperti itu. Nah, kalau pasangan kita yang mau kita ajak hidup bareng punya skill, setidaknya dengan skill itu bisa untuk kebutuhan, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu skill. Misalnya mencari perempuan ya bisa masak, terus kemudian bisa berjualan, punya skill untuk merias, jahit, itu kan dua-duanya bisa, suami dan istri bisa bersama-sama karena punya skill. Maka dari itu, kalian yang kebetulan kuliah di IAIN semester 3 itu bisa kursus atau privat yang terkait dengan skill, bahwa S1 itu kaitannya dengan keilmuan, pemikiran, itu tidak ada salahnya atau tidak ada jeleknya kalau teman-teman memiliki skill. Misalnya di usia kalian ini ya, selain sudah bisa naik sepeda motor, juga bisa mobil. Mengapa? Karena ke depan tentu Anda barangkali menjadi driver, itu kan bisa untuk kebutuhan Anda sendiri atau untuk melayani misalnya anggota DPR atau pejabat. Itu kalau kan membutuhkan jasa menjadi driver itu lumayan. Kemudian yang ketiga adalah nasab. Ya, nasab itu menjadi penting dalam hal ini. Kata Rasul ya, lijamaliha walimaliha walinasabiha. Nasab itu keturunan. Nah, ini kan tentu ada milieu, ada lingkungan dalam nasab itu. Misalnya yang sering dibahas oleh teman-teman PAI itu biasanya pola asuh. Nah, kalau modelnya militer, misalnya anak polisi atau anak TNI, itu tentu beda dengan anaknya PNS, ASN, ya. Entah ASN-nya itu guru atau yang ada di pemerintahan, kabupaten, provinsi, atau bahkan di pusat Jakarta sana. Nah, nasab ini kalau orang tuanya emosional ya bisa jadi anaknya emosional, karena kan dia menjadi guru pertama. Istilahnya al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah yang pertama karena dia anak berinteraksi, bagaimana merespon masalah, bagaimana punya resiliensi, ketahanan dalam menghadapi masalah. Itu juga bisa menjadi pertimbangan. Dan yang keempat adalah agama. Ini oleh Rasulullah itu paling utama. Karena apa? Karena basic agama ini menjadi penting. Agama misalnya tiap hari sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau perlu ditambah tahajud, tasbih, hajat, taubah pada malam hari, paginya duha misalnya. Atau ditambah dengan rawatib, kalau tidak bisa sholat sunnah, tambahannya ya saat melakukan sholat rawatib itu benar-benar khusyuk, benar-benar hudur. Jadi hadir bahwa kita beribadah kepada Allah. Kemudian agama ini karena di situ ada sistem nilai ya, bagaimana mendidik diri sendiri, pasangan, suami atau istri, dan anakku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini artinya kan dijaga, itu agama. Kemudian agama itu ad-dinu nasihahnya, agama itu sebagai nasihat. Jadi ada istilahnya misalnya apa yang kita kehendaki belum tentu terwujud,
malah justru yang kita tidak kehendaki malah wujud. Nah, ini semua bagian dari percikan-percikan agama. Agama Islam juga mengajarkan puasa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang apa yang kita tidak suka malah justru itu baik. Dan sebaliknya ketika kita menghendaki sesuatu dan koyok-koyok harus, malah tidak baik. Misalnya punya uang banyak itu seneng nggak? Seneng, baik. Tapi bisa jadi karena uang banyak terus akhirnya sombong, kibir, ya, berbuat semena-mena kepada pembantunya atau karyawannya, itu kan malah menjadi Fir'aun. Punya kekuasaan tapi untuk kezaliman. Nah, agama ini yang harus lebih diutamakan. Agama yang menjadi karakter. Misalnya teman-teman yang mengambil mata kuliah saya ini memiliki jiwa yang mudah bersyukur, sabar dalam menghadapi masalah, ridho atas segala keputusan Allah. Apapun yang diputuskan Allah, ya kita berpikir secara positif. Misalnya kayak orang Jawa itu ketika tabrakan, kemudian kakinya yang kiri diamputasi, dia masih mampu mengatakan, Alhamdulillah masih punya kaki yang kanan. Selain alasan yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai pertimbangan untuk memilih pasangan, tentu kita punya ijtihad, ya. Ijtihad terkait dengan siapa yang akan kita pilih. Misalnya itu yang lucu. Sebenarnya di hadis itu juga ada. Rasul itu pernah bersabda, tulaib wa tulaib juga. Jadi mencari pasangan yang dia itu bisa kamu ajak main dan dia pun mau bermain dengan dia. Jadi yang lucu-lucu lah. Jagongan itu yang tidak serius filosofis karena keluarga itu kan tidak ada sekolahnya. Bisa jadi hari ini karena semua serba indah, punya dana masih cukup, ya belum ada masalah berarti, itu jagongan yang serius apapun tidak menjadi masalah. Tetapi ketika ekonomi mungkin lagi goncang, seperti istilahnya riak-riak air di secangkir kopi, itu bisa jadi menjadi serius. Misalnya istri bercerita, wah temanku sudah punya rumah sendiri. Itu kalau suami belum punya rumah atau masih ngontrak misalnya, apalagi masih ikut mertua, itu bisa jadi tensinya naik. Kamu kan sudah tahu saya nggak punya uang, misalnya seperti itu. Makanya ada pertimbangan mencari yang lucu. Kemudian ada juga yang memilih karena ketegasan. Misalnya ada orang yang lembek itu bertanya, kok maunya jadi istri TNI atau Polri? Ya mungkin karena pertimbangannya selain dia memiliki pekerjaan yang sudah mantap sebagai TNI atau Polri, ketegasannya dipilih karena tegas, karena memang dia mungkin orangnya kalau nggak diarahkan, kalau nggak ditunjukkan, tidak bisa melakukan sesuatu dari daya kreativitasnya itu mungkin, mohon maaf, rendah lah itu. Jadi perlu untuk mendapatkan instruksi. Ada juga pertimbangan karena dilihat punya tanggung jawab. Jadi, usianya mungkin sama ya, 22 atau 23, tapi dalam bertanggung jawab itu tampak hal itu ketika berorganisasi. Padahal organisasi karena sesuatu salah perhitungan, dananya ini kurang. Kemudian karena sebagai pemimpin, ketua, dia berani mencari suntikan dana dengan meminta-minta atau mengadakan sponsor misalnya.
Ada juga pertimbangan care, peduli. Jadi sama mudah peduli, mudah simpati misalnya. Ketika ada bencana terus ikut, gimana kalau kita mengumpulkan dana ketika teman satu kelas itu ada yang sakit, dia itu peduli. Itu namanya alasan lain selain yang disampaikan oleh Rasulullah IV tadi. Ada juga pertimbangan solutif. Jadi setiap kali diajak jagongan itu dan disampaikan beberapa masalah, dia itu mudah untuk memberikan solusi, pinter untuk memberi solusi atas kebuntuan-kebuntuan pemikiran. Misalnya ya, ada orang kan saking senangnya Indonesia itu sering disebut dengan nasionalis. Jadi dia nggak peduli melihat agama apa misalnya seperti itu. Ya, karena nasionalis. Ada juga yang modelnya itu Islam, agamis. Jadi bagaimana Indonesia ini menjadi negara Islam misalnya seperti itu. Nah, ada juga orang yang kalau dua-duanya ini nasionalis dan Islam itu terus pada garisnya, yaitu nanti seperti rel sepur tidak akan pernah bertemu. Ya. Karena dia solutif melihat Indonesia yang beraneka ragam ini, akhirnya muncul pemikiran bagaimana nasionalis agamis, agamis yang nasionalis. Artinya dua-duanya itu disinkronkan, dicari titik temunya. Tentu tidak ideal kalau menurut yang nasionalis ansih dengan yang agamis ansih, karena memang ini mencoba untuk mensinkronkan agar kehidupan kebersamaan terus tetap berjalan secara baik. Ada juga pertimbangannya itu kreatif. Jadi orang kreatif itu melihat sampah aja bisa menjadi emas, melihat rongsokan itu bisa menjadi emas. Misalnya dia beli alat untuk pemecah atau pelebur kertas misalnya. Nanti kalau kertas itu kan sudah jadi, ada tulisannya. Lalu dilebur, nanti bisa berubah menjadi kertas lain. Jadi tetap digunakan. Nah, tidak hanya dibakar, tapi digunakan. Melihat botol, ya, botol plastik itu bisa menjadi kerajinan. Dia pikirannya itu ada aja ide untuk berlaku kreatif. Misalnya hari ini ada tanaman lewat polybag misalnya. Jadi di rumah ya tetangga misalnya itu diberi polybag sayuran atau buah-buahan. Nah itu nanti sekedar untuk cabai itu tidak perlu ke pasar atau beli, tapi di ruang-ruang yang masih kosong, bahkan tembok yang kosong bisa dijadikan media. Itu kan bagian dari kreativitas. Atau menulis, ada kasus apa ditulis, itu juga bagian dari kreativitas. Ada yang pertimbangan cerdas, smart, Falcon, cerdas itu. Jadi melihat sesuatu itu cepat, responnya cepat karena memang otaknya itu cerdas, bisa membuat folder-folder, membuat kotak-kotak. Ini masuk ke sini. Jadi pikiran itu tidak benturan. Pikiran itu terstruktur secara baik ketika menghadapi masalah-masalah. Dan lain-lain tentu masih banyak ya, misalnya empati ini belum, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman punya contoh lain. Sekedar saran saja ya, ini pikiran saya. Kalau seseorang itu berpikir ideal, itu siap kecewa. Alasannya sederhana, bahwa apa yang kita inginkan itu belum tentu terwujud. Dan apa yang tidak kita inginkan bisa jadi terwujud.
kaitannya dengan memilih pasangan, firman Allah Ar-Rum 21 itu. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Jadi di situ ada kata khalaqa dan ja'ala. Ya. Kalau khalaqa itu Allah berperan sendiri. Khalaqas samawati wal ardh. Tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan langit dan bumi. Itu namanya khalaqa. Ketika wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, kata ja'ala itu materinya sudah ada. Jadi di situ ada keterlibatan selain Allah, juga ada keterlibatan manusia. Ketika membangun keluarga samara, ya, itu Allah berperan, manusia juga berperan. Bagaimana mau membentuk samara kalau masalah kecil senantiasa dibuat besar? Tentu akan mengalami kesulitan atau kendala. Nah, tentu orang itu berpikir ideal, aku mencari wanita yang cantik atau suami yang ganteng, yang punya kerjaan mapan, yang punya uang banyak, kemudian nasabnya baik, hafal Quran, agamanya bagus. Iya, tapi pertanyaannya dia kira-kira mau sama kita atau tidak, sama jenengan mau atau tidak, itu juga persoalan lain. Orang yang speknya seperti itu tentu memiliki mimpi atau keinginan yang seperti Anda juga. Ya. Makanya kalau orang itu berpikir ideal, banyak keinginan, ya siap banyak kecewa. Kemudian yang kedua, jangan dihitung berapa kali kita jatuh, tapi berapa kali kita bangunnya. Jadi kita itu kan sering mengingat-ingat kepedihan, ya. Tidak mengingat nikmat Allah sehingga sulit untuk bersyukur. Misalnya, oke, hari ini Anda putus cinta, tapi kan Anda tadi melaksanakan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Itu sebuah kanugrahan bisa melaksanakan itu, karena besok yang dinilai oleh Allah awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Jadi bisa sholat itu harusnya disyukuri. Nikmat hidup, masih bisa melihat orang tua kita, masih bisa melihat dunia, indahnya dunia. Tapi karena tadi putus cinta misalnya, itu akhirnya kedarung-darung. Atau dalam seleksi beasiswa misalnya, kebetulan jenengan teman-teman nggak lolos, itu terus yang diingat itu apakah saya bodoh apa? Ya enggak. Kita ingat nikmat Allah, sehari ada 24 jam, ya. Kalau hanya pengumuman dapat beasiswa atau tidak cuma 5 menit, kenapa 24 jam ini, ya, kalau dikurangi 5 menit menjadi 23 jam 55 menit itu menjadi rusak. Nah, inilah makanya Allah mengingatkan kepada kita di surat Ibrahim ayat 7 itu, la in syakartum la azidanakum. Kalau kita itu mau bersyukur, justru Allah akan menambah nikmatnya. Kemudian hubungan suami istri, ya misalnya nanti dengan semua itu kumpul, sudah punya keluarga, itu sebaiknya yang rileks, yang santai. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit ya di awal ya. Jadi di sini hanya saya pertegas hubungannya itu santai, rileks, nggak usah yang serius-serius. Karena bisa jadi kalau jagongannya serius, itu menjadi sesuatu yang pemicu keonaran, pemicu kegaduhan dalam keluarga. Misalnya tanpa sengaja membandingkan istri, tanpa sengaja membandingkan suami. Nah, ini tidak ada sekolahnya, tapi kita bisa refleksi sambil jalan, istilahnya learning by doing, belajar sambil beraktivitas atau melakukan.
Kemudian anak adalah penerus sejarah orang tuanya. Jadi kita nanti, kalian semua ketika punya anak, ya melihat anak penuh kasih sayang. Mengapa? Karena dia nanti yang akan meneruskan sejarah orang tuanya. Pada akhirnya saya mati, saya akan diteruskan oleh anak saya. Kalian semua juga sama, setelah menikah dan punya keturunan, kalian mati akan diteruskan oleh anak. Kalau anaknya baik, waladun solihun, ya orang tuanya akan terang. Maka saya ingatkan ya, meskipun kalian belum punya anak, ya besok kalau punya anak, didiklah dengan penuh kasih sayang. Sehingga karena anak tadi di atas sebagai penerus orang tua, mendidik anak ya dengan didikan kasih sayang dan sebaik-baik pendidikan, ya, sebaik-baik pendidikan. Karena dengan itu, ya, dengan itu nanti menjadi investasi untuk akhirat kita. Terakhir ya, penutup, semoga apa yang kita diskusikan, apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Kalian bisa melihat ini kapanpun, seperti yang pernah saya sampaikan, kalau pakai program yang live ya, itu memakan banyak kuota ya, dan tidak fleksibel, harus tepat waktu. Karena itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kajian ini ada manfaat dan barokahnya. Demikian wal afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.